ini. Amin. Tidak secara kebetulan Tuhan berikan kita nafas hidup, kesehatan, kekuatan, sampai kita dapat mengawali atau menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjangan hidup ini. Saya yakin dan percaya semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan saya bagikan kepada kita semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada lewat live streaming kami. Kami mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih atas siapa saja yang mengikuti ibadah live streaming kami ataupun sebentar menikmatinya dalam pemutaran ulang. Saya berdoa kiranya kita semua dikuatkan, diberkati, diteguhkan di sana. Haleluya. Mari buka bersama saya kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Kebenaran firman Tuhan yang datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita semua. Kita boleh membaca bersama di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Satu ayat saja yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kita diberkati di sana. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dengan perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Sekali lagi saya akan membacakannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini saya mau mengangkat tema yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi tema siang hari ini dalam pembicaraan firman Tuhan dengan perikop mengenal Tuhan dengan benar, atau dengan tema mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar itu adalah mengenal Tuhan itu berarti mengerti dan memahami Tuhan. Mengenal Tuhan itu berarti mengerti dan memahami Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi, mengenali pribadinya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi kita memahami Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi kita mengerti tentang Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi kita dapat mengenal Tuhan. Seperti contohnya seperti seorang anak mengenali dan memahami dan mengerti kedua orang tuanya. Jadi selayaknya seperti seorang anak dapat memahami apa yang menjadi maunya kedua orang tuanya. Dia dapat mengerti apa yang menjadi mau kedua orang tuanya. Dia dapat mengenali karakter-karakter dari kedua orang tuanya. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu berarti pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang betul-betul kita rasakan di sana, yang betul-betul kita kenali siapa Tuhan itu, yang betul-betul kita pahami siapa Tuhan itu, yang betul-betul kita tahu siapa Tuhan itu lewat pengalaman pribadi kita. Lewat pengalaman pribadi kita. Jadi mengenal Tuhan di sini bukan sekedar kita tahu dari orang atau bukan sekedar kita lihat sesuatu yang terjadi pada pribadi seseorang tentang kuasa Tuhan bekerja di sana untuk dia. Tetapi mengenal Tuhan itu berarti mengerti dan memahami Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi, mengenali pribadinya. Jadi antara pribadi dan pribadi, pribadi kita dengan pribadi Allah. Nah, kalau kita sebut pribadi berarti mereka bilang Allah ini manusia. Nah, tapi sesungguhnya saya mau katakan
ya. Di dalam kitab Yohanes 5 pasal 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ini firman Tuhan di dalam Yohanes berkata begini, Bapa sebab Bapa mengasihi anak. Tuhan Allah mengasihi anak-anak, yaitu di dalam Yesus Kristus, di dalam pribadi Yesus. Ya, jadi ada hubungan di sana antara Bapa dan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Ia di sini adalah Allah menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan, ia adalah Allah, akan menunjukkan kepadanya, ia adalah Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Kamu di sini adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dan kita semua. Supaya pekerjaan itu Allah nyatakan dalam pribadi Yesus, supaya kita tahu, kita menjadi heran, bukan karena heran bingung, tetapi heran karena benar-benar ajaib pekerjaannya. Ajaib pekerjaannya. Dan itu kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus semasa di muka bumi ini, itu tidak terlepas dari firman Tuhan. Tidak terlepas dari perintah firman Tuhan. Karena memang Yesus datang ke dunia untuk penggenapan firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan ini sempat saya khotbahkan, pernah saya khotbahkan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus semasa ia ada di dunia ini. Selama 3 tahun setengah. Tuhan Yesus tahu mengerjakan yang tepat seperti yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dari sana, Tuhan Yesus mengenal betul Bapa itu. Tuhan Yesus tahu betul siapa yang berikan dia perintah untuk bekerja. Tuhan Yesus tahu betul, memahami dan mengerti tentang Bapa di surga. Dia mengerti tentang kehendak Bapa di surga. Sampai firman Tuhan bilang Tuhan Yesus taat sampai di atas kayu salib, mati. Ketaatan itu saya percaya, ketaatan itu bukan sekedar sesuatu pekerjaan dibuat-buat di sana. Tetapi ketaatan itu merupakan suatu pemahaman yang benar terhadap sesuatu yang diperintahkan. Saya percaya bahwa kita semua anak Tuhan tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kebenaran yang kita alami adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab sebagai pedoman iman Kristen. Jadi pemahaman kita atau pengenalan kita tentang Tuhan, memahami siapanya Tuhan itu, siapa Tuhan itu, kita tahu dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini yang merupakan satu pedoman di dalam iman kekristenan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah kebenarannya. Tuhan Yesus itu sendiri merupakan kebenaran dari seluruh firman Tuhan ini. Karena dia telah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Haleluya. Seperti ada ilustrasi seperti ini. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak disayang. Dalam hubungan suami istri itu ada satu perkenalan yang saya mau katakan sangat intim di sana. Suami dapat memahami istri, suami dapat mengenal istri, suami dapat mengerti istri. Sebaliknya pun demikian, istri dapat memahami suami, istri dapat mengenal suami, istri dapat mengerti tentang suami. Karena apa? Saling memahami satu dengan yang lain. Demikian pun anak dapat memahami ibu, dapat memahami bapa, mengenal ibu, mengenal bapa, dan mengerti tentang mama papanya. Demikian pun begitu, orang tua dapat memahami, mengenal orang anak, dapat mengerti tentang anak. Karena apa? Itu merupakan suatu pengalaman pribadi. Suatu pengalaman pribadi. Nah, begitupun kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan kita semua, kekasih-kekasih Allah. Kita hari-hari
Nah, seperti yang tadi saya katakan ilustrasi, tak kenal maka tak disayang. Kebanyakan kita, kenapa kebanyakan orang murtad dan tidak lagi percaya kepada Yesus? Kenapa? Karena pemahaman, pengalaman pribadi mereka tidak ada di sana. Sehingga dengan gampangnya mereka meninggalkan Yesus. Karena kalau saya yakin dan percaya, kalau mereka mengenal dengan pribadi, secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus, maka saya percaya mereka pasti sayang Tuhan. Untuk meninggalkan Tuhan saya yakin itu tidak ada. Karena apa? Pemahaman yang benar tentang Tuhan, mengerti dengan benar siapa itu Tuhan. Mengerti dengan benar siapa itu Tuhan. Seperti di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Mengapa ini harus kita lakukan? Atau mengapa ini firman Tuhan harus ada pada Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena akhir-akhir ini kebanyakan anak Tuhan, kebanyakan orang-orang percaya telah meninggalkan Yesus, telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kurang mengerti tentang Tuhan, kurang mengenal siapa itu Tuhan Yesus, kurang memahami siapa itu Tuhan Yesus, sehingga dengan mudah mereka melepaskan kasih Kristus itu, sehingga dengan mudah mereka membiarkan kasih Kristus begitu murni itu kepada lewat pribadinya. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Hosea ini Alkitab berkata bahwa Nabi Hosea dipakai oleh Tuhan. Nabi Hosea ini dipakai oleh Tuhan supaya dia menyatakan kasihnya. Tuhan memakai Nabi Hosea untuk memanggil kembali bangsa Israel dari segala kedegilan hati mereka, dari segala ketidakpercayaan mereka tentang Tuhan, dari segala sesuatu yang mereka lakukan di sana. Mereka berbuat yang seolah-olah mereka berpikir bahwa ini yang paling benar, mereka buat ini yang paling baik, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sehingga Alkitab di dalam Yeskiel berkata begini, mereka menyembah berhala di sana dengan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Udah begitu banyak kehidupan bangsa Israel, perilaku bangsa Israel yang tidak lagi selayak di hadapan Tuhan. Mereka dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka percaya kepada Allah-Allah lain. Kenapa? Kenapa sampai bangsa Israel dapat melakukan hal itu? Padahal Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Tuhan sendiri. Bangsa Israel adalah umat yang Tuhan pilih sendiri. Tuhan sendiri memilih mereka. Tapi kenapa kebiadaban yang mereka lakukan di mata Tuhan sangat keji, sehingga Tuhan memakai Nabi Hosea untuk datang kepada orang-orang Israel, untuk memanggil kembali mereka supaya mereka bertobat dari kehidupan mereka yang lama. Ini yang Hosea menyuarakan kepada mereka. Hosea menyuarakan ini kepada bangsa Israel. Hosea menyuarakan pertobatan ini atau suara kebenaran firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat begini, pertobatan bangsa Israel hanyalah sekedar pura-pura. Israel dia bertobat hanya sekedar pura-pura. Alkitab berkata begini, pertobatan pura-pura dari pihak orang Israel. Luar biasa. Adakah kita hari ini yang masih pura-pura di hadapan Tuhan? Pertobatan kita masih pura-pura. Adakah itu masih di dalam diri kita? Maka firman Tuhan siang hari ini dengar baik. Kalau hal ini masih ada dalam diri kita, pertobatan kemunafikan itu masih ada dalam diri saudara dan saya, maka dengar baik, kita tidak bisa mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak suka melihat kepura-puraan saudara dan saya. Sebagaimana bangsa Israel, mereka melakukan pertobatan ketika Hosea menyuarakan kebenaran
sana. Haleluya. Ini yang Tuhan lihat kepada bangsa Israel. Ini yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan bangsa Israel. Ini yang Tuhan perhatikan. Sehingga Tuhan sudah naik dengan keadaan bangsa Israel. Tuhan sudah lemparkan mereka ke Babelonia di sana supaya mereka dianiaya, mereka dihukum di sana. Tapi tetap iman kepercayaan mereka goncang di sana. Ada beberapa saja Alkitab mencatat yang masih tetap percaya kepada Tuhan. Mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti tema khotbah kita siang hari ini, mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar itu adalah mengalami secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya mau katakan kita pasti rapuh. Kalau kita tahu tentang Tuhan hanya dari apa kata orang, hanya dari sekedar apa kata firman Tuhan, tapi tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saya mau katakan tinggal waktunya saja. Pasti engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Engkau pasti tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Dilihat dari perkembangan hidup yang saat ini semakin modern. Dilihat dari gaya hidup yang saat ini semakin hari semakin modern secara duniawi. Hal-hal dunia yang sekarang ini semakin menekan kita. Tingkatan-tingkatan ekonomi yang semakin menjerumus kita. Ada tawaran-tawaran dunia yang menggeletarkan hati kita di sana. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saya yakin dan percaya, satu waktu nanti ketika hal-hal sulit itu kita alami, dengan mudahnya kita akan kecewa terhadap Tuhan. Dengan mudah. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 5 mengatakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bahasanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Ini penderitaan yang Ayub alami selama 9 bulan. Pakar teologi mengatakan Ayub menderita ketika Ayub mengenal tentang Tuhan hanya sebatas memahami dengan sebatas level-level tertentu saja. Ayub berdalih di sana, dia merasa dia sudah orang yang paling benar. Tetapi ketika Tuhan izinkan malapetaka itu datang, Ayub mulai mempertanyakan keberadaannya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengutus seorang hambanya, Tuhan memakai seorang anak muda Elihu di sana. Elihu memperkatakan kebenarannya di sana. Lalu Ayub sadar, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di sana. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi di sana. Ayub mengerti tentang Tuhan. Ayub memahami tentang Tuhan, siapa yang dia sembah itu. Sehingga dia berkata bahwa dulu aku kenal engkau dari perkataan orang, tetapi sekarang aku tahu tentang engkau. Dengan menyesal Ayub cabut semua perkataannya, dan dengan menyesal dia duduk di bawah debu dan abu. Artinya ada kerendahan hati yang Ayub lakukan di sana. Saudaraku yang kekasih, mengapa ini kalimat hanya datang kepada saudara dan saya? Haleluya. Mengapa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita, mengapa kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengenal, memahami dan mengerti tentang Tuhan yang kita sembah? Mengapa? Mengapa sampai kita harus mengenal dengan benar atau mengenal dengan sungguh-sungguh seperti firman Tuhan ini? Kenapa kita harus kenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Kenapa kita harus mengenal Dia itu dengan benar? Kenapa kita harus memahami Tuhan itu dengan benar? Mengapa kita harus mengerti Tuhan itu dengan benar? Mengapa? Seperti firman Tuhan di dalam Hosea pasal 6 Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih,
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengapa sampai kita harus dituntut untuk mengenal Allah yang kita sembah itu dengan benar, memahami Dia dengan benar, dan tahu Dia dengan benar? Kenapa? Kenapa sampai kita harus melakukan itu? Supaya kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal proses hidup seperti apapun, kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Pemahaman kita tentang Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan itu cukup baik di sana. Sehingga kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang saat ini telah lari meninggalkan Tuhan, telah tinggalkan Yesus. Dan jangan heran saudara, kalau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang Kristen yang sudah beralih pada agama yang lain, yang sudah meninggalkan Yesus, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Karena sebelum mereka, bangsa Israel pun mengalami ini. Bangsa Israel tinggalkan Tuhan. Alkitab bilang mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka bersinah. Persinahan yang mereka lakukan itu adalah persinahan berupa penyembahan. Mereka tinggalkan penyembahan yang benar kepada Allah nenek moyang mereka. Mereka tinggalkan cara menyembah mereka yang benar di hadapan Tuhan dengan segala kekudusan. Mereka tinggalkan itu. Mereka lari dalam penyembahan yang lain. Mereka percaya kepada patung-patung. Mereka menyembah Allah-Allah yang bukan Allah nenek moyang Ishak dan Yakub dan Abraham. Mereka tidak lagi percaya itu. Mereka tinggalkan Allah yang benar. Mereka sujud menyembah Allah-Allah yang bukan bersumber dari Tuhan. Sehingga mereka firman Tuhan berkata seperti ini. Allah murka terhadap bangsa Israel. Allah murka terhadap mereka. Allah berikan kemurkaan itu terhadap bangsa Israel. Sehingga mereka dihukum, banyak mereka yang mati di sana. Oleh karena kedegilan hati mereka. Oleh karena ketidaksetiaan mereka dengan Tuhan. Oleh karena ketidaktaatan mereka dengan Tuhan. Tuhan biarkan mereka musnah di sana. Tuhan biarkan mereka ditindas dalam peperangan di sana. Tuhan buang mereka ke tempat yang lain. Mereka diusir dari tempat kudus, yaitu Yerusalem. Mereka dilemparkan ke daerah orang. Di sana mereka dianiaya. Di sana mereka diperbudak. Apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel? Tuhan mengasihi mereka. Tapi mereka sendiri yang tidak mau hidup di dalam kasih itu. Mereka sendiri yang tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Mereka sendiri tidak mau hidup di dalam penyembahan yang benar itu. Karena kedegilan hati mereka. Karena ketidaksetiaan mereka dengan Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Ini kehidupan bangsa Israel. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang istri yang latar belakangnya kurang beres. Istri yang punya background persundalan di sana, wanita yang sering bersinah. Kita katakan di sini wanita WTS. Bahasanya seperti itu. Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini wanita perempuan yang kotor, perempuan yang tidak baik, tidak dipandang orang. Perempuan yang najis pada waktu itu. Tuhan suruh Hosea untuk kawini perempuan itu supaya untuk menjadi satu gambaran kehidupan bangsa Israel di sana. Saudaraku yang kekasih, inti dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan di dalam kitab Hosea ayat 4, pasal 4 ayat 6. Umatku binasa oleh karena tidak mengenal aku. Saudaraku yang kekasih, mari kita garis bawahi kata binasa. Saudaraku, di hari-hari ini tidak ada kata yang namanya main-main di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat-saat ini menaruh iman saudara, menaruh kepercayaan saudara tentang Tuhan sebatas pengetahuan saudara, dengar baik, satu waktu nanti ada di mana ujian pemurnian iman itu datang kepada saudara dan saya. Kalau saudara tidak tinggal di dalam kebenaran itu sendiri, saudara tidak tinggal di dalam kebenaran firman itu sendiri, saudara akan binasa. Binasa.
Binasa dengan cara apa? Itu dengan cara Tuhan sendiri. Bisa Tuhan tegur dengan kecelakaan, bisa Tuhan tegur dengan sakit penyakit, bisa Tuhan tegur dengan malapetaka demi malapetaka yang kita alami. Bisa juga Tuhan membuat ekonomi kita merosot. Bisa juga Tuhan membuat kita, anak-anak kita tidak berhasil di sana. Bisa juga Tuhan membuat sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Itu merupakan satu kebinasaan bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, kalau tidak memahami Tuhan dengan benar, kalau tidak mengerti Tuhan dengan benar. Karena saya percaya, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita memahami siapa Tuhan itu, kita memahami siapa Yesus di dalam hidup kita itu, maka ini, ketika Tuhan izinkan cobaan demi cobaan kita alami, Tuhan izinkan ujian demi ujian kita alami, Tuhan izinkan proses hidup yang sangat menyakitkan hati kita alami. Kita tidak mudah bersungut-sungut seperti bangsa Israel di sana. Kita tidak mudah keras hati dengan Tuhan. Kita tidak gampang menyerah. Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Bahkan satu, kita tidak mudah kecewa. Ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena pergumulannya tidak dijawab Tuhan. Karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Karena ekonominya tidak dipulihkan Tuhan. Mengadakan perbandingan hidup antara satu dengan yang lain. Mereka berpikir kalau yang si A diberkati, kenapa saya tidak diberkati? Padahal saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika kita melihat keadaan di samping kiri kanan kita, dengan mudahnya kita ambil kesimpulan, kita tinggalkan Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, barang siapa tinggalkan Tuhan dan dia tidak hidup di dalam kebenaran itu, dia tidak hidup di dalam firman Tuhan itu, oleh karena tidak mengerti tentang Tuhan, maka binasa akan melanda saudara dan saya. Kebinasaan itu akan melanda kehidupan saudara dan saya. Makanya firman Tuhan di dalam Hosea berkata bahwa umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa oleh tidak mengenal Allah. Saya tidak berbicara kepada mereka yang tidak kenal Yesus Kristus. Saya tidak bicara. Tapi saya bicara sesuai kebenaran firman Tuhan. Umatku, kata firman Tuhan, umatku. Berani ini berarti berbicara terhadap saudara dan saya. Kita orang-orang percaya. Kalau kita mengaku diri kita orang-orang percaya, mari kita seharusnya mengenal Tuhan itu dengan benar. Mengenal Yesus itu dengan benar. Bukan hanya sekedar pergi ke gereja hari Minggu, tetapi lakukanlah peribadatan itu siang dan malam dalam rumahmu. Jadikan rumahmu itu jadi kubu doa. Jadikan rumah doamu, rumahmu itu menjadi bait sucinya Tuhan. Jadikan rumah doamu itu sebagai bait Allah. Berdoalah di sana, menyembahlah Tuhan di sana. Bukan satu minggu satu kali engkau pergi ke gereja menyembah Tuhan. Itu saya mau katakan bahwa itu Kristen yang ikut-ikut. Karena kalau Kristen yang ikut-ikut, hari Minggu saja dia tahu tentang Tuhan. Hari Minggu saja dia tahu tentang Tuhan. Karena pada umumnya orang Kristen beribadah pada hari Minggu, maka hari Minggu saja dia ke gereja. Syukur-syukur kalau hari Minggu dia datang ke gereja. Kalau hari Minggu dia tidak datang ke gereja, berarti bagaimana? Ini kumpulan-kumpulan orang Israel sedang ada dalam hidup saudara dan saya. Mengaku diri umat Kristen, mengaku diri umat Tuhan, tetapi tindakan dalam mencari Tuhan tidak ada. Tindakan dalam beribadah tidak ada. Sehingga ini membuat sesuatu keasingan dalam hidupnya sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kekasih Allah, kalau engkau berkata bahwa engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau hidup di dalam penyembahan yang benar terhadap Allah, yaitu Allah nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, lakukanlah. Tindakan kasih itu harus diwujud nyatakan di sana. Seperti tadi firman Tuhan katakan, tadi pengertian, pemahaman yang benar tentang Tuhan, pengalaman yang benar tentang Tuhan, pemahaman pengertian yang benar tentang Tuhan, itu harus diadakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita harus merasakan secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Baru kita tahu itu tentang Tuhan. Baru kita tahu Tuhan itu siapa. Baru kita tahu karakter-karakter
tentang Tuhan itu. Supaya ada perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Supaya hubunganmu itu indah di hadapan Tuhan. Hubungan kamu dengan Tuhan itu indah. Ini yang Tuhan mau. Di akhir-akhir dunia yang makin bergoncang ini, situasi-situasi dunia yang bergelora seperti ini, segala tekanan-tekanan hidup yang masih merosot ini, yang sedang merosot ini, ekonomi semakin jadi-jadi, penindasan makin jadi-jadi, ketidakmoralan manusia tidak ada lagi, merasa diri hebat, merasa diri ego, dengan setiap suku demi suku, setiap bahasa demi bahasa, saling mempertahankan ego di sana. Sehingga hilang kasih itu dari kehidupan kita umat Tuhan. Karena apa? Kurang mengertinya tentang Tuhan. Kurang memahami tentang Tuhan. Kalau ketika kita memahami tentang Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita tidak mudah kecewa. Seperti Ayub. Ayub mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Ayub dia tahu tentang Tuhan. Dia kenal secara pribadi tentang Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dengan erat. Hubungan yang intim Ayub bangun di sana. Sehingga Ayub tahu siapa dia di mata Tuhan. Yang tadinya dia berdalih di hadapan Tuhan. Yang tadinya dia merasa diri paling benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan jumpa dengan dia secara pribadi, Alkitab bilang begini, Ayub menyesal. Ayub cabut semua perkataannya. Dengan menyesal dia duduk di dalam debu dan abu. Ini, kalau saya percaya, kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan, kita sudah benar-benar berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita sudah benar-benar mengerti tentang isi hati Tuhan, kita tidak sembarang bicara, saudaraku. Kita tidak sembarang bicara. Jangankan bicara, bertindak pun kita hati-hati. Bertindak pun kita hati-hati. Apalagi Tuhan bawa kita masuk dalam prosesnya. Hanya kata yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih atas proses ini. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kalau kita dapat memahami Tuhan dengan benar, kita dapat mengerti Tuhan itu dengan benar. Setiap ujian baik itu enak dan tidak enak, hanya satu kata yang kita ucapkan, terima kasih banyak Tuhan. Ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur. Ucapan syukur, rasa terima kasih, rasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Secara manusia kita sudah jaga sikap, jaga bicara, jaga tingkah. Tapi kalau di depan Tuhan, kita tetap merasa diri kita tidak ada arti apa-apa. Supaya Tuhan ditinggikan dan kita tetap ada dalam satu kerendahan hati. Ini, jangan seperti bangsa Israel. Sudah salah oleh karena kesalahan mereka, Tuhan marah terhadap perbuatan mereka. Tuhan biarkan mereka ada di dalam penindasan demi penindasan. Lalu sesampainya di sana mereka berkata, mari kita buat ini, sebab Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Ini kedangkalan pemikiran tentang Tuhan. Ini pemikiran yang tidak baik terhadap Tuhan. Tahu tentang Tuhan sepotong-sepotong. Kalau orang tahu tentang Tuhan sepotong-sepotong, dia berpikir bahwa apa yang dia buat itu benar. Dia berpikir bahwa sudah kita bikin ini aja, Tuhan tidak lihat kok. Mari kita tipu sedikit-sedikit, Tuhan tidak lihat. Mari kita main kotor sedikit-sedikit, tidak apa-apa, Tuhan tidak lihat. Kalaupun Tuhan lihat, hari Minggu kita ke gereja minta ampun, beres. Tuhan kan Maha Pengampun. Kita bikin dosa, kita minta ampun, Tuhan Maha Pengampun mengampuni kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu. Sebab panjang sabarnya Tuhan, satu waktu nanti dia akan murka terhadap saudara dan saya. Kebinasaan itu bisa saja Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Kalau kita tidak bertobat, dan kalaupun kita bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh artinya berkomitmen di sana. Kita harus berkomitmen. Jangan seperti kitab Hosea. Di dalam kitab Hosea pasal 5 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-3. Pertobatan yang pura-pura dari pihak
Jadi hal yang pertama adalah mengapa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah siang dan malam. Supaya satu begini, kalau kita sudah memahami dengan benar siapa Tuhan itu, kita sudah memahami dengan benar siapa Yesus Kristus, kita sudah memahami dengan benar, mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan, maka kita tidak kecewa ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin membuat kita terperosok di sana, yang mungkin buat kita terpuruk di sana. Kita tidak mudah kecewa terhadap Tuhan. Karena apa? Pemahaman kita yang benar. Pemahaman yang benar itu datangnya dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan apa kata pendeta. Pendeta hanya dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu. Tapi selebihnya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pelajari kebenaran firman Tuhan, tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Supaya kehidupan saudara dan saya semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena pemahaman, pengenalan secara pribadi. Ini saya bicara secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi, bukan secara pengetahuan saja. Pengetahuan perlu. Dalam mengerti tentang Tuhan, pengetahuan juga perlu bertindak di sana. Tapi lebih dari semua itu, iman yang dituntut di sana. Jadi pemahaman, pengenalan, pengertian tentang Tuhan dituntut adalah iman kita. Iman kita dan pemahaman yang baik dan benar tentang Tuhan yang kita sembah itu, yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan? Mengapa kita harus sungguh-sungguh mengerti tentang Tuhan itu? Hal yang kedua adalah begini. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah satu, kesetiaan kita. Mengapa kita harus buat itu? Mengapa kita harus sungguh-sungguh? Karena begini, kita harus punya kesetiaan. Tadi saya katakan bahwa supaya kita tidak mudah kecewa, yang kedua kita harus punya kesetiaan. Kesetiaan ini perlu bagi saudara dan saya. Kesetiaan cinta kita terhadap Tuhan ini perlu bagi kehidupan saudara dan saya. Sebab di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 di sini katakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Sekali lagi saya katakan, sebab aku di sini adalah Tuhan Allah, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini lebih parah lagi kehidupan kita orang Kristen. Kalau ke gereja tidak mau. Katanya repot, katanya inilah, itulah, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Tapi aku titip saja ya persembahannya. Orangnya tidak datang beribadah, tapi persembahannya datang. Yurannya datang. Kas-kasnya dititip. Korban persembahan ini, korban persembahan itu, yuran ini, yuran itu dikasih. Tapi pribadinya tidak ada di dalam gereja. Pribadinya tidak ada dalam kumpulan ibadah orang-orang percaya. Nah, ini yang Tuhan katakan di dalam Hosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudaraku yang kekasih, engkau dalam memahami Tuhan, engkau dalam mengerti tentang Yesus Kristus, tentang hidupmu di hadapan Tuhan, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan uangmu, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan hartamu, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan jabatanmu, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan apa yang ada padamu. Sebab Tuhan tidak miskin, Tuhan tidak perlu semua itu, Tuhan tidak perlu korban persembahan itu, tetapi yang Tuhan perlu adalah kasih setia kita terhadap Tuhan. Kasih setia Tuhan itu diwujud nyatakan lewat ketaatan kita di hadapan Tuhan. Ketaatan kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan, kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang percaya
tidak menjadi umat yang suka bersungut-sungut, bikin studi banding dengan orang lain. Saudaraku yang kekasih, ini terkadang mental kita sebagai orang Kristen seperti ini. Kita merasa iri satu dengan yang lain. Kalau yang satu diberkati lalu kita tidak berkati, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Cek kembali dirimu. Apakah engkau sudah baik dan benar di mata Tuhan? Cara hidupmu sudah senangkan hati Tuhan? Gaya hidupmu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Terkadang kita hanya tuntut Tuhan mengerti kita. Kita tuntut Tuhan untuk paham kita. Tetapi mana? Apakah kita mengerti Tuhan? Apakah kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Jangan jadi orang egois dong. Mari kita fair di mata Tuhan. Kita fair. Jadi orang Kristen, jadi umat pilihan Tuhan. Mari kita mengerti isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita harus kita tangkap. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Apa maunya Tuhan? Jangan kita jadi orang Kristen hanya asal daftar nama di dalam satu organisasi gereja. Jangan karena nama kita tertera di satu organisasi gereja, bisa 1 tahun 1 kali kita beribadah. Ini nanti orang bahasa kita, orang Kupang, orang Israel panggil kita jawab. Bukan Tuhan yang panggil kita jawab. Kelakuan kedegilan hati orang Israel, sadar ataupun tidak sadar, ada dalam diri kita. Ada dalam karakter kita. Saya mau katakan karakter umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan, saya bilang karakter yang sakit. Saya heran di atas heran betul sebagai hamba Tuhan. Saya perhatikan ada begitu banyak orang Kristen yang 1 tahun 1 kali beribadah. Lalu selama 364 hari atau 363 hari, itu mereka ada di mana? Mereka buat apa dengan Tuhan? Apa yang mereka buat ke Tuhan? Sehingga 1 tahun 1 kali. Kalau Natal itu ramai di gereja. Kalau Paskah penuh di gereja. Kalau mau penyerahan anak penuh. Kegiatan sakramen kudus, pernikahan kudus penuh. Tapi selepas dari itu mereka tidak ada di dalam gereja. Gedung gereja kosong. Mereka tidak hadir tapi persembahan mereka ada. Mereka tidak ada tapi nama mereka ada di gereja. Mereka tidak ada tapi persembahan mereka ada. Kas pembangunan mereka kas gereja mereka kasih. Apa saja yang berhubungan dengan uang mereka tidak apa di sana. Tapi firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada siang hari ini. Di dalam kitab Hosea 6 ayat 6. Tuhan tidak mengingini persembahan itu. Tuhan tidak mengingini korban sembelihan itu. Yang Tuhan ingini adalah begini. Kasih kita terhadap Tuhan. Kesetiaan kita terhadap Tuhan. Itu yang Tuhan ingini dari saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya. Sebagai umat-umat Tuhan. Sebagai orang-orang yang sayang Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau dia mengerti dengan baik dan benar tentang Tuhan Yesus, dia mengerti dengan baik dan dengan benar tentang Allah Bapa di surga, maka apapun yang Tuhan izinkan dia alami, sakit penyakit kah, kesusahan hidup kah, apapun itu kah, dalam proses yang tidak mengenakan hati, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap mengatakan ini yang terbaik dari Tuhan. Dia tetap mengatakan segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Sebagaimana yang Ayub katakan bahwa dulu Ayub tahu Tuhan dari orang-orang pada waktu itu. Dulu Ayub tahu Tuhan dari nabi-nabi pada waktu itu. Tetapi sekarang Ayub tahu siapa itu Tuhan. Karena Ayub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan Ayub melalui proses yang cukup panjang. 9 bulan lamanya Tuhan izinkan Ayub hancur di sana. Tapi lewat proses itu Ayub tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, dengan menyesal aku cabut segala perkataanku. Saudaraku yang kekasih, waktu belum terlambat bagimu dan bagiku. Kalau hari ini ada kata-kata yang salah yang engkau keluarkan di hadapan Tuhan, oleh karena mungkin jawabanmu, doamu tidak dijawab Tuhan, mungkin sakit penyakitmu belum disembuhkan Tuhan, atau mungkin engkau belum dapat jodoh di sana, atau mungkin pergumulan pelayananmu masih jatuh bangun, atau apapun itu yang saat ini engkau alami, dengar baik. Kalau engkau memahami, mengerti dengan benar siapa Tuhan itu dalam hidupmu, engkau mengenal kehendak Tuhan itu dalam hidupmu, maka engkau
Engkau tidak cepat-cepat mengatakan hal-hal buruk di hadapan Tuhan. Engkau tidak gampang kecewa. Engkau tidak bersungut-sungut. Lalu engkau tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah hidup kita. Tuhan tidak ada di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita buat hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, hidup mengerti kehendak Tuhan, hidup memahami apa yang menjadi maunya Tuhan, satu yang engkau katakan, segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan aku alami, saya pasti percaya bersama Tuhan saya dapat melewatinya. Ini sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ini yang harus kita lakukan kepada kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan mudah kecewa, kita jangan mudah tinggalkan Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Ada begitu sudah tinggalkan Yesus, ngata-ngatain Tuhan Yesus lagi. Ngata-ngatain Tuhan Yesus, ngata-ngatain umbaran kebencian itu mereka salurkan kepada orang-orang yang lain. Ngata-ngatain Tuhan, hina Tuhan. Bisa saja mereka maki-maki Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen. Di media sosial kita sering lihat, saya sering perhatikan, ada orang-orang yang sudah murtad, orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Oleh karena mereka tidak memahami mereka di hadapan Tuhan, Tuhan kepada mereka, mereka kepada Tuhan. Dengan gampangnya mereka kata-katain Tuhan. Saya melihat, saya kesian. Saya kalau melihat setiap hal-hal itu lewat media sosial, saya kesian. Saya selalu berkata bahwa kesiannya mereka tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Kedegilan hati mereka itu yang membutakan perilaku mereka. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ada di dalam Hosea pasal 5, pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini merupakan suatu kalimat ajakan untuk dikerjakan di sana. Bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Apa yang kita alami dan dapatkan dari Tuhan apabila kita telah mengenal, mengerti dan memahami. Hal apa saja yang harus adanya kita terima dari Tuhan. Ketika kita pemahaman yang baik dan benar tentang Tuhan itu kita miliki, pengalaman secara pribadi kita lakukan di hadapan Tuhan, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hal-hal apa saja yang akan kita terima dari Tuhan, yang harus dan akan saudara dan saya terima di hadapan Tuhan adalah seperti ini. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Jadi ini yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Ketika hal yang baik dan benar itu kita alami, ketika hal yang baik itu kita lakukan di hadapan Tuhan, kesetiaan kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan dalam hal beribadah, dalam hal menyembah Tuhan, dalam membangun hubungan doa kita bersama Tuhan setiap saat, setiap hari, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Hal-hal ini, hal-hal ibadah ini kita lakukan. Kita ingat hari-hari kita dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka ini yang saudara dan saya alami. Adalah satu, kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Fajar ini berbicara tentang matahari, berbicara tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan ini, di balik penyertaan Tuhan ini ada kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Pengharapan kita makin hari makin kuat dengan Tuhan. Pengharapan kita makin hari makin kokoh dengan Tuhan. Karena saya percaya saudaraku, fajar itu dia muncul tepat pada waktunya. Kalau kita melihat matahari dia muncul, dia terbit tepat pada waktunya. Artinya janji Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Janji keberkatan itu tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Dan hal yang kedua berbicara tentang ini. Ketika kita memahami, mengerti tentang Tuhan dengan baik dan benar,
Seperti hujan ini berbicara tentang berkat Tuhan terjadi bagi saudara dan saya. Umat-umat Tuhan kalau berbicara tentang berkat Tuhan, semua pasti katakan amin. Amin. Berkat Tuhan di sini, berkat Tuhan baik secara jasmani, berkat Tuhan baik secara rohani. Itu akan muncul seperti hujan. Seperti hujan yang tidak kenal musim. Jadi penyertaan berkat-berkat Tuhan itu akan tetap ada menyertai saudara dan saya. Tidak mengenal musim di sana. Di sini dikatakan dicurahkannya seperti hujan. Kalau hujan itu kita tidak bisa menghitung tetesan air hujan yang datang dari langit. Kita tidak ada satu manusia hebat, pintar, model apapun yang dapat menghitung butiran-butiran hujan yang turun dari langit untuk membasahi bumi. Itu artinya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu akan saudara dan saya terima dalam kehidupan kita. Proses demi proses yang kita lalui itu, ingat di balik semua itu ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita hidup tahu mengerti tentang Tuhan. Karena kalau kita hidup tahu tentang Tuhan, mengenal dengan benar tentang Tuhan, itu melalui perjumpaan secara pribadi. Perjumpaan kita secara pribadi. Kalau hal-hal itu sudah kita dapat, kehendak Tuhan itu sudah kita dapatkan dalam hati kita, kehendak Tuhan itu sudah kita lakukan dalam hidup kita, maka ini Tuhan akan muncul seperti fajar bagi saudara dan saya. Dia akan muncul seperti hujan bagi saudara dan saya. Artinya janji keberkatan dan penyertaan dan segala macam yang baik dari Tuhan akan saudara dan saya terima. Haleluya. Saya selesai, saya tutup dalam kebenaran firman Tuhan, tutup khotbah saya di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Kitab Yesaya 40. Kitab Yesaya 40. Ada yang sudah dapat, boleh tolong membacakannya. Yesaya 40 ayat 31. Kitab Yesaya 40 ayat 31. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di sini katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kebenaran firman Tuhan yang saya tutup dengan kitab Yesaya 40 ayat 31. Saya terlalu percaya saudaraku yang kekasih, sebagai umat Tuhan, sebagai kekasih Allah, ketika kita memahami, mengenal, mengerti dengan benar siapa itu Tuhan dalam hidup kita, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan dalam hidup kita, kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka sesakit apapun Tuhan izinkan, proses-proses hidup apapun yang kita lakukan diizinkan Tuhan untuk kita alami, kita tidak mudah kecewa di sana, kita tidak mudah sakit hati dengan Tuhan, kita tidak mudah tinggalkan Tuhan seperti umat Israel. Dengan mudahnya tinggalkan Tuhan, dengan mudahnya mereka lari tinggalkan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung-patung lain, menyembah Allah-Allah orang-orang negeri-negeri lain punya Allah. Mereka rela, mereka mudah tinggalkannya. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau melihat bangsa Israel adalah bangsa umat kesayangan Tuhan. Alkitab berkata mereka punya Tuhan, milik pusaka Tuhan. Tapi ini yang mereka dapatkan. Mereka tidak memperoleh janji Tuhan itu. Mereka tidak memperoleh keberkatan Tuhan itu. Keberkatan yang dimaksudkan di sini adalah damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu, sukacita itu, kekuatan itu. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa banyak orang Israel dibinasakan di sana oleh karena ketidaktaatan mereka di hadapan Tuhan, oleh karena ketidak mengasihi mereka terhadap Tuhan. Tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan siang hari ini datang kepada saudara dan saya untuk kita mau belajar dari kehidupan orang Israel. Kalau orang Israel mereka bertobat dengan pura-pura, hari ini mereka bertobat, besok mereka bisa berbalik lagi. Tetapi biarlah siang hari ini kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya untuk mengambil komitmen dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dalam keadaan apapun
apapun kita, sekali kita imani Yesus Kristus dalam hidup kita, pegang itu sampai Engkau selesaikan pekerjaanmu di muka bumi ini. Karena saya percaya tidak akan sia-sia apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, tidak akan sia-sia apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu akan Tuhan berkati di sana, asal engkau setia terhadap Tuhan. Pemahamanmu yang baik dan benar terhadap Tuhan, itulah yang membawa engkau mengerti tentang Tuhan. Itu yang dapat mengantar engkau untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan dengan imanmu dan kasihmu kepada Tuhan, sehingga engkau tetap mampu bertahan dalam menghadapi situasi apapun. Sebab firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama burung raja wali yang akan naik terbang tinggi dan dapat melawan segala apapun, badai, rintangan, tantangan apapun yang Tuhan izinkan mereka alami. Saudaraku yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Mari saya ajak kita semua siapkan hati kita. Tetap kita hormati hadirat Tuhan, tetap kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan koreksi hatiku, Tuhan selidiki hatiku, Tuhan lihat hatiku. Kalau hari-hari ini iman, kasih dan pengharapanku, kepercayaanku terhadap Engkau hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas apa kata orang, hanya sebatas aku dengar dari apa kata orang, hanya sebatas mataku melihat mujizat-mujizat. Hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu datang kepada aku dan aku mau buka hatiku lebar-lebar di hadapan-Mu, bahwasanya hari ini aku mau berkomitmen, aku mau masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau lebih sungguh lagi, untuk mengerti tentang Engkau lebih sungguh lagi, untuk memahami Engkau lebih sungguh lagi. Aku rindu supaya ada perjumpaan secara pribadi aku di hadapan-Mu Tuhan. Katakan itu di hadapan Tuhan, supaya engkau benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan. Seperti Tuhan katakan dalam firman-Nya, Tuhan akan muncul seperti fajar, Tuhan akan muncul seperti hujan. Artinya penyertaan dan pemberkatan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Sebab itu jangan pernah kita ragu oleh janji Tuhan, jangan pernah kita tawar hati oleh Tuhan, jangan pernah kita kecewa oleh Tuhan, jangan pernah kita takut dalam pengiringan kita terhadap Tuhan. Sebab Tuhan beserta denganmu, Tuhan beserta dengan kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya itu darimu.
panggilanmu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Apakah engkau masih percaya kepada kuasa Tuhan? Ataukah hari-hari ini engkau mulai ragu atas penyertaan Tuhan? Ataukah hari-hari ini engkau mulai tawar hati dengan Tuhan? Ataukah hari-hari ini engkau sudah punya prinsip untuk mau keluar tinggalkan Tuhan? Engkau sudah punya keputusan untuk mau tinggalkan Tuhan? Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatimu, tapi ingat Tuhan tahu isi hatimu. Siapapun engkau siang hari ini, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan siang hari ini, bereskan di dalam hidupmu. Bereskan dalam hidupmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak melihat sejauh mana kita melakukan kejahatan itu. Tuhan mengampunimu dan mengampuniku. Tuhan berkata Dia tidak suka korban sembelihan. Yang Tuhan suka daripada saudara dan saya adalah kasih setia kita kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus sayang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita setiap umat-umat percaya. Mari saudaraku yang kekasih, kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita dengan Tuhan. Saya akan berdoa kepada saudaraku yang kekasih, siapa saja engkau. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Siang hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Kebenaran firman-Mu datang mengajari kepada kami Tuhan, tentang kebenaran-Mu yang hakiki itu dalam kehidupan kami. Bahwasanya ketika kami memahami tentang Engkau, kami mengerti tentang Engkau, kami mengenal tentang Engkau Tuhan. Bukan sekadar apa yang kami dengar dari apa kata orang, bukan sekadar sesuatu yang kami lihat dari mata kami, tetapi biarlah Tuhan bawa kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Ada perjumpaan secara pribadi kami di hadapan Tuhan, supaya kami dapat merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kami, supaya kami benar-benar tinggal di dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah hidup, firman-Mu yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Biarlah hari-hari ini kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap sayang kepada Yesus Kristus, kami tetap mencintai Yesus Kristus dalam keadaan apapun Tuhan. Taruh iman yang kuat dalam hidup kami, taruh iman yang kuat dalam hati kami, supaya kami tetap beribadah kepada Tuhan Yesus, supaya kami tetap mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sebab hanya Roh Tuhan yang memampukan kami untuk tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak binasa oleh karena pengenalan kami yang rapuh di hadapan-Mu, supaya kami tidak binasa oleh karena kedegilan hati kami di hadapan-Mu, tetapi kami akan memperoleh keberkatan demi keberkatan di hadapan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu boleh kami terima di dalam nama Yesus, karena kesetiaan kami kepada Tuhan, karena ketaatan kami kepada Tuhan, oleh karena kehendak Bapa di surga ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat menangkap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti apapun proses yang Tuhan izinkan kami alami, yang terkadang tidak mengenakan hati kami, yang terkadang tidak membuat daging kami suka, tapi Tuhan siang hari ini firman-Mu datang kepada kami. Teguhkan panggilan kami di hadapan-Mu, teguhkan iman, kasih dan pengharapan kami kepada Engkau, sehingga kami tidak mudah kecewa terhadap Engkau Tuhan, tetapi ucapan syukur yang senantiasa kami keluarkan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih oleh kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara di setiap hati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada mengikuti lewat live streaming. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Roh Kudus bicara terus dengan firman-Mu di dalam hati mereka masing-masing, supaya firman-Mu meneguhkan mereka, supaya firman-Mu menguatkan kami semua, supaya firman-Mu meneguhkan kami semua, supaya bahwa kami hidup lebih hari lebih baik lagi, lebih hari lebih mengasihi Tuhan dengan
tangga mereka, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, berkati setiap apapun yang menjadi target rencana mereka di bulan ini, dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu pendek, rencana-rencana umat-umatmu, Tuhan tolong, Tuhan berkati di sana, di dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, siang hari ini kami terus mengangkat tangan, kami terus mendoakan ibu kekasih kami, Ibu Fani, yang ada di Jayapura Tuhan, yang saat ini telah mengontrol fisik kesehatannya ke bagian medis kedokteran Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi bagi Ibu Fani di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam pasca operasinya. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan di sana, sehingga kesembuhan ilahi diterima oleh ibu kekasih kami di dalam nama Yesus. Dokter yang menanganinya, Tuhan berkati, urapi jari jemarinya. Engkau beri hikmat bagi dokter yang menanganinya, supaya lewat semua itu pemeriksaan berjalan dengan baik, diagnosa keluar dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lewat kehidupan Ibu Fani, dia boleh bersaksi tentang kebesaran nama-Mu bagi semua orang, baik yang belum mengenal Engkau maupun yang telah mengenal Engkau. Semakin diberkati di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak daripada Ibu Fani, kedua anaknya dan juga cucu-cucunya, suaminya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Di hadapan-Mu juga hamba mengangkat tangan, hamba berdoa buat Pak Nababan yang ada di Sumatera sana Tuhan, yang saat ini mengalami stroke bagian kanan, baik itu kaki maupun tangan. Tuhan, kami berdoa, kami membawa hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari pasca stroke ini Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menjamah, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Kalau dokter punya keterbatasan, Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengerjakannya. Sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk Pak Nababan, dipulihkan di hadapan Tuhan, disembuhkan di hadapan Tuhan. Obat-obat yang dikonsumsi Tuhan berkati, urapi, supaya lewat semua itu hamba-Mu boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, supaya dari bibir mulutnya tetap mengatakan Yesus baik sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati rumah tangganya, anak-anaknya, istrinya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, apapun yang diperbuat Tuhan buat berhasil di sana. Rencana-rencananya diberkati di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam pengobatannya ke Sumatera. Tuhan campur tangan, di mana hamba-Mu mengabdi tinggal di Pontianak. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati di dalam nama Yesus. Kepadamu juga terus kami berdoa, mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat Oma Sinca dan Opa Roni yang ada di Manado sana Tuhan. Kami tahu secara fisik manusia kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya otoritas Allah yang maha tinggi. Tuhan punya kuasa, tidak terbatas dalam mengerjakannya. Sebab itu siang ini kami berdoa buat Opa Roni, Oma Sinca, diberkati di hadapan Tuhan dari kelemahan fisik tubuhnya yang sering mengalami sakit, tulang keropos di bagian lutut kanan, lutut kiri, dan juga Opa Roni yang sering mengalami sakit di bagian pinggang, kolesterol, gula darah, dan jantung.
diberkati, dalam tumbuh kembang mereka diberkati, dan juga Tuhan Yesus dalam masa depan setiap cucu-cucunya Tuhan buat menjadi berhasil. Masa depan yang penuh harapan yang tentunya sudah Tuhan siapkan bagi cucu-cucu dari kedua hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba juga datang dalam hadirat-Mu. Hamba berdoa mengangkat tangan hamba. Hamba berdoa buat Pak Andendun yang ada di Bali Tuhan. Tuhan Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Andendun yang ada di Bali, yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit oleh karena patah tulang bagian dadanya. Ada 4 yang di sana dia rasakan Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu, kami terbatas adanya. Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, mengangkat tangan kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang punya tubuh ini, Engkau yang punya hidup daripada Bapak Andendun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan, Engkau punya kuasa untuk memulihkan, Engkau punya kuasa untuk memperbaiki segala tulang-tulang yang remuk di bagian tubuhnya, segala tulang-tulang yang patah di bagian tubuh dari kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan, yaitu Bapak Andendun. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu terjadi atas kehidupan orang tua kekasih ini, menurut iman dan pengharapannya di tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa secara khusus dokter yang menangani Bapak Andendun yang ada di Bali, kami minta di dalam nama Yesus, Engkau urapi tangannya, Engkau urapi jari jemarinya, Engkau berikan dia hikmat Tuhan, supaya dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang dokter melakukan dengan baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, supaya apapun yang dikeluarkan resep dokter di sana baik adanya Tuhan, supaya diagnosanya dapat menyenangkan, menyukakan keluarga, hati besar keluarganya, dan juga Tuhan segala pengobatannya campur tangan Tuhan terjadi, supaya pemulihan daripada Tuhan nyata atas kehidupan Bapak Andendun yang ada di Bali Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Tok Rafael yang terus Tuhan mengikuti dan mendukung kami dalam pelayanan. Kami minta di dalam tangan Tuhan, Engkau berkati keluarga ini, Engkau memberkati Bapak Rafael Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang aparat keamanan. Tuhan berkati di sana setiap rencananya dalam rumah tangganya, tugas dan tanggung jawabnya diberkati, anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus, dan juga istrinya diberkati. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan campur tangan sana dan buat menjadi berhasil menurut kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan semua kami yang dengar siaran langsung ini dan semua kami yang mengikutinya. Aku berdoa siang hari ini semua mereka diberkati. Amen. Oleh kesehatan, oleh kekuatan, dan terlebih dari semua itu kami mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami, tetap ada dalam hati kami, bertata di setiap kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan setiap pergumulan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, oh Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Haleluya. Orang
ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Amin Tuhan Yesus. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, salam. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang telah mengikuti ibadah puasa bersama dengan tim misi Mesbah Keluarga Allah, dimanapun saudara berada yang menyaksikan lewat live streaming aplikasi Facebook. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, memberkati rumah tanggamu, memberkati anak cucumu, memberkati segala usaha pekerjaanmu, dan apapun yang engkau gumulkan, apapun yang engkau rindukan, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang melimpah-limpah bagi engkau. Terima kasih, dan setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, biarlah dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai satu kebenaran di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan besok kita akan kembali dengan ibadah puasa bersama dengan tim misi Keluarga Allah yang akan dilakukan pada besok hari, yaitu pada hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita doakan buat rencana To'o mau jalan. Fokus kita dalam